melihat bagaimana sih pelaksanaan dan persiapan pemilu 2024. Regularitas pemilu yang dilaksanakan di Indonesia itu 5 tahunan. Kita kan tidak tahu juga apakah Mas Anies ini jadi berlayar atau tidak, kan begitu. Kenapa ada keraguan itu? Itu kan pertanyaan kita juga. Kalau assuming misalnya beliau gagal berlayar, kan kita harus membuat pilihan. Ya, pilihan kita kemana, kan begitu. Ya saya secara pribadi mengatakan ya pilihan kita bisa ke Pak Ganjar, PDIP, kan begitu. Ya. Tentu ada yang lain juga menghendaki mesti ke Pak Prabowo, tapi kan pilihan kan itu. Tapi itu kan tadi sekali lagi assuming ya, dengan pengandaian kan begitu. Ini assuming ini berdasarkan telaah dari Wamenkumham era Pak SBY, Denny Indrayana juga mengatakan bahwa akan menjadi tersangka gitu. Itu assuming ini kan ada penjelasannya, ya kan, assuming berbasiskan pada petunjuk-petunjuk, kan gitu. Petunjuk berdasarkan kecenderungan pada realitas yang sedang terjadi pada saat ini. Yang pertama itu kita melihat apa yang dihadapi oleh teman-teman Nasdem sebagai pendukung utama, Mas Anies, kan begitu. Ya. Tokoh-tokoh partai ini kan begitu, Pak Sekjennya Mas Bui kan gitu, kemudian Mentan juga ditengarai ya, bermasalah juga dengan KPK dan konon katanya juga mau ditersangkakan, kemudian juga yang lain-lain juga kan begitu. Kemudian pada saat yang bersamaan juga kami juga berada dalam suasana yang was-was tadi. Ya kan, PK Pak Muldoko ini kan begitu. Memang kalau kita ditanya, ini kan kekhawatiran yang tidak masuk akal. Tidak waras kalau kita khawatir. Mana khawatir? Bukti-buktinya sama sekali tidak ada yang baru di situ kan. Tidak ada yang menakutkan dari bukti-bukti yang ada. Tetapi dari kecenderungan politik yang paling terkini ini, ya kita justru berhati-hati, karena kadang-kala apa yang kita amati, apa yang kita lihat dengan mengacu pada acuan-acuan hukum yang ada, maka kita menyimpulkan kita berada pada posisi yang safe, kan begitu. Tapi kan kita melihat kasus MK misalnya ketika membuat putusan memperpanjang masa jabatan KPK itu sama sekali nggak ada dasar hukumnya. Kok bisa? Itu bisa kita perdebatkan, ya kan? Kemudian juga sama juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi soal sistem pemilu, ya kan? Walaupun kemudian mereka menolak, tapi substansi alasannya itu sebetulnya di luar apa yang menurut kami seharusnya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sebab itu bukan kewenangan dia, bukan kewenangan MK, kecuali MK menambah kewenangannya sendiri, kan gitu, menambah kewenangannya sendiri. Kemudian juga dengan KPK juga bisa loh, KPK itu ditambah masa jabatannya oleh MK yang sebetulnya itu bukan urusannya. Kemudian sebelumnya juga kalau Mas Budiman tahu ketika ada hakim Mahkamah Konstitusi yang di-recall oleh DPR. Itu mungkin substansi tapi kan prosesnya, proses pencopotan itu yang menurut saya syarat dengan kepentingan politik. Inilah yang tadi saya katakan menjadi indikasi-indikasi yang membuat kami untuk sampai pada satu sikap merumuskan assuming tadi, kan gitu. Assuming kalau Mas Anies nggak bisa berlayar. Iya, kalau jamaah. Lalu bagaimana kalau apa yang kita assuming ini terjadi, kan begitu. Kita harus kemana, kan begitu. Karena ada pilihan itu tadi. Walaupun di internal partai Demokrat belum membahas itu. Ya, akan kemana, kan begitu. Tapi kalau fungsionaris dan elit-elit Partai Demokrat
pada satu masa pernah meminta kepada Mas Anies untuk segera mengevaluasi dukungan mengumumkan bakal calon wakil presiden itu gimana? Ya saya rasa di dalam salah satu butir piagam kesepakatan itu memang salah satu isinya itu meminta Mas Anies untuk segera mungkin mengumumkan kan begitu. Saya rasa bukan hanya soal piagam aja, tapi ada kebutuhan elektoral juga kan. Ya terus terang aja Demokrat kan susah. Bagaimana kita mau mengkampanyekan ini belum jelas siapa cawapresnya kan begitu. Ya teman-teman kader partai Demokrat itu belum ada yang secara masif untuk membuat baliho Anies Baswedan sebagai capresnya, kan begitu. Nah, semuanya menunggu, jangan sampai nanti ini ternyata tidak, kan begitu. Nah, tapi bagi Demokrat, apakah AHY sebagai bakal calon wakil presiden sesuatu yang harga mati? Dan kita tidak pernah mengambil posisi Mas AHY sebagai harga mati sebagai calon wakil presiden, kan begitu. Tadi itu juga yang kita sampaikan kepada Pak Anies Baswedan, itu hak prerogatif dia lah untuk menentukan siapa cawapresnya, kan begitu. Tetapi kan harus ada penjelasan. Pertama itu harus elektabilitas. Terus harus ada kan begitu. Dan kita kan mau menang. Ya kalau kita mendukung yang tidak menang ya kan gimana, susahnya kan begitu. Pertanyaannya, AHY punya elektabilitas atau tidak? Ternyata di-compare dengan calon-calon yang lain, dia punya elektabilitas juga gitu. Itu elektabilitas yang kedua? Yang kedua, aspek-aspek yang lain kan begitu. Kita punya basis dukungan yang menurut saya tidak bisa diabaikan, yaitu kaum milenial kan begitu. Milenial itu kan sekian 10% kan dari wajib pilih ini. Ya, menurut saya Mas AHY ini bukan berarti sekarang ini majority ke dia, tapi paling tidak ini kan peluang yang bisa kita kapitalisir untuk mendapatkan dukungan dari kelompok milenial yang konon katanya 60% dari wajib pilih. Ini kan potensial sekali. Kemudian yang ketiga, kita punya modal sosial, modal sejarah. Modal sejarah itu artinya 10 tahun SBY memimpin pemerintahan, dan menurut saya bukan bermaksud untuk mengabaikan prestasi Pak Jokowi. Artinya rakyat bisa menilai, paling tidak modal sejarah ini, modal sosial ini bisa kami kapitalisir juga untuk membandingkan kan begitu bisa kita tawarkan ke masyarakat. Lihatlah ini apa yang dulu kita lakukan.